konvensional ya untuk belanja iklan di Kabupaten Pemalang atau belanja apa sajalah masih dalam hal ini belum menggunakan e-katalog. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman media. Beberapa kali memang sudah kita sering sampaikan bahwa birokrasi di Pemalang itu masih gaptek. Ini persoalan serius yang sering kita sampaikan itu, bahwa jadi perkembangan teknologi yang ada tidak dimanfaatkan betul oleh mereka. Nah, kita mendorong itu supaya apapun yang dilakukan dalam kinerja birokrasi, terutama dalam transaksi kepemerintahan yang menyangkut keuangan itu menggunakan digital, menggunakan transaksi digital, supaya kebocoran keuangan negara itu lebih dieliminir, karena transaksi jejaknya jelas. Karena transaksi manual itu potensi kebocoran atau penyimpangan penggunaan uang negara itu gede. Makanya kita sering mendorong, makanya ini sudah mulai nih di beberapa dinas, beberapa kegiatan OPD itu sudah menggunakan lelang digital, e-katalog. Ada beberapa menggunakan lelang e-katalog, itu lebih terdetek. Terus kemudian belanja-belanja kegiatan rutin juga kita minta untuk menggunakan transaksi digital. Jadi itu tadi mengurangi potensi seminimal mungkin kebocoran uang negara. Lain masih menggunakan manual, pasti resiko-resiko itu pasti lebih besar terjadi. Jenenge menungso. Tapi kalau menggunakan transaksi elektronik, transaksi digital, maka kebocoran duit negara, duit rakyat akan lebih dieliminir. Mengurangi cashback ya? Mengurangi cashback dan sebagainya. Contoh kan Pak, tadi kan sudah disampaikan bahwa ada yang sudah dilakukan, contohnya misalkan apa? Memang ini ada beberapa ya, tapi sedang dalam proses. Beberapa kegiatan lelang sepertinya menggunakan e-katalog. Di Dinas Pendidikan, di Dinas PU juga menggunakan e-katalog. Terus kemudian di beberapa OPD lain juga sudah menggunakan e-katalog. Artinya transaksi secara digital itu sudah mulai dilakukan mengikuti perkembangan teknologi. Contoh lagi tuh Pak, kayak ambulan itu bukan katalog nggak dia? Saya belum ngecek ya, harusnya transaksinya sudah menggunakan e-katalog. Harusnya di Dinas Kesehatan juga transaksi pembelian alat kesehatan sudah menggunakan itu e-katalog. Di RSUD juga sudah menggunakan e-katalog. Kita mendorong untuk itu supaya selama tidak menabrak regulasi dan itu mempermudah, bahkan bisa memberikan ruang keterbukaan informasi publik, maka ya kenapa kita tidak menggunakan itu? Karena itu pembelian untuk insinerator sampah mutah yang di kebun dalam itu katalog itu bukan? Saya belum cek di PU ya. Saya coba ngecek di DLH apa itu? DLH. Kelihatannya di PU pembeliannya. Oh gitu ya. Nah, Belum ini ya, belum dilihat apa gitu katalog ya, belum. Karena memang balik lagi harinya flashback lagi kan. Itu flashback lagi soal bagaimana mereka merefocusing anggaran. Kita nggak dikasih tahu duitnya buat apa saja, tahu-tahu sudah buat beli insinerator dan sebagainya. Ini persoalan serius sebenarnya oleh eksekutif yang masih kita kejar. Oke, wawancara terakhir saya dengan BKAD itu pembelian ambulan itu mereka Kepala BKAD mengatakan sudah konsultasi dengan ketua dan wakil ketua dewan yang akan di breakdown ke anggota. Sampai sekarang Belum ada pembahasan soal itu. Jangankan soal ambulan, secara global saja kita nggak tahu. Ini duit APBD 2,8 triliun, itu kemudian kemarin dilakukan refocusing, itu buat apa saja kita nggak tahu. langkah ke depan bagaimana Pak Dewan? Ya kita sudah meminta mendorong itu, kita minta pertanggungjawaban eksekutif untuk segera duduk bersama dan menyampaikan itu. Tidak bisa kemudian kalau ada yang nggak pas ya kita nggak akan terima gitu. Mereka nggak bisa kemudian memutuskan sendiri, kemudian menggunakan anggaran sendiri, karena harus ada keputusan bersama antara eksekutif dengan legislatif. Oke, terima kasih. Bagus.